Aplikasi ini seharusnya menjadi TikTok berikutnya, sebuah aplikasi AI viral yang membuat semua orang menjadi sutradara film, mencapai 1 juta pengguna lebih cepat dari ChatGPT dan tampak tak terhentikan. Sekarang, aplikasi itu sudah mati. Antusiasmenya sirna dan suasananya jadi sepi, dan di balik layar segalanya mulai berantakan. Bagaimana mungkin sebuah aplikasi yang menjanjikan untuk mengubah cara kita menikmati hiburan bisa gagal total seperti ini? Saya Jos, dan di episode The Infographic Show hari ini, kami akan mengungkapkan mengapa Sora menutup usahanya untuk selamanya. Kehancuran Sora adalah yang paling dramatis di dunia AI hingga saat ini. Dalam waktu 3 bulan setelah peluncuran, Sora anjlok dari peringkat 1 di bagian aplikasi gratis App Store menjadi peringkat 101 di Google Play. Posisinya bahkan lebih rendah lagi, yaitu 181. Jumlah unduhan mencapai puncaknya di angka 3,2 juta pada bulan November, turun menjadi 2,2 juta di bulan Desember, dan merosot hingga 1,2 juta pada akhir Januari. Itu adalah penurunan bulanan sebesar 45%. Ada kabar yang lebih buruk lagi bagi para pengembang Sora OpenAI. Orang-orang yang mengunduh aplikasi tersebut langsung meninggalkannya hampir seketika. 90% berhenti dalam sehari setelah mengunduhnya. Seminggu kemudian, hanya 2% yang masih bertahan. Dan pada hari ke-30, bahkan setengah dari yang tersisa pun menyerah. Sebagian besar pengguna tampaknya berhenti setelah menggunakan Sora sekali saja. Bagi OpenAI, ini bukan hanya masalah reputasi. Hal ini benar-benar memukul pendapatan perusahaan. Sora dilaporkan menghabiskan 15 juta dolar per hari untuk biaya komputasi GPU, dengan perkiraan biaya $1.30 per video yang dihasilkan. Pada akhir Januari, Sora hanya menghasilkan 1,4 juta dolar, dan pengeluaran pada bulan itu saja turun 32%, yang semakin mempercepat penurunan tersebut. Kerugian baru saja mulai bertambah. Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah kisah kegagalan AI yang paling spektakuler hingga saat ini. Jadi, mengapa Sora begitu gagal, dan bagaimana OpenAI bisa melakukan kesalahan sebesar itu? Ketika OpenAI merilis Sora, secara teknis, Sora 2 pada September 2025 itu tidak dimaksudkan untuk menjadi generator video AI seperti Runway atau Midjourney. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah jejaring sosial. OpenAI melihat ekonomi perhatian dan memutuskan bahwa mereka tidak hanya ingin menyediakan teknologi untuk video-video tersebut. Mereka ingin memiliki platform tempat video-video itu diposting dan dibagikan. Jadi mereka membuat tiruan TikTok, tapi alih-alih feed yang dipenuhi konten buatan pengguna, isinya penuh dengan sampah AI. Tapi fitur andalan Sora disebut Cameos. Rekam video singkat wajah dan suara Anda, lalu tiba-tiba Anda bisa menjadi bintang di video apapun. Itu terasa mendebarkan sekaligus menakutkan. Sebuah dunia di mana kita tidak lagi membuat konten, kita hanya memberikan prompt. Itu tampak berhasil untuk sesaat, hype-nya luar biasa, dan pertumbuhannya sangat pesat. Begitu undangan dibuka, Sora mendapatkan 1 juta unduhan iOS di minggu pertama. Rilis Android pada November 2025 mendapatkan 470.000 unduhan di hari pertama. Ini langsung menjadi hit. Tapi kemudian, hampir secepat itu juga, semuanya mulai berantakan. Ternyata alasan Sora menjadi viral bukan seperti yang Anda bayangkan. Orang-orang sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi bintang dalam video mereka sendiri. Mereka ingin memasukkan tokoh-tokoh terkenal, terutama karakter kartun, ke dalam dunia yang dihasilkan AI. Itu menjadi bencana PR. Dalam hitungan hari, video SpongeBob sebagai Nazi, Pikachu terlibat dalam baku tembak yang brutal, dan putri-putri Disney dalam situasi yang memalukan menjadi viral. Keterlibatan penonton melonjak drastis, tapi tidak semua orang merasa terhibur. Sebagian besar karakter yang digunakan dalam video-video tersebut adalah milik studio-studio besar Hollywood. Bagi mereka, banjir konten yang keluar dari Sora hanya berarti satu hal, pelanggaran hak cipta dalam skala industri. Tak lama kemudian, pengacara mahal dari industri hiburan pun mendatangi OpenAI. Seminggu setelah peluncuran Sora pada 6 Oktober, Motion Picture Association atau MPA mengeluarkan pernyataan publik. Mereka menuntut agar OpenAI segera mengambil tindakan tegas untuk agar platform tersebut tidak dibanjiri konten yang melanggar hak cipta. OpenAI baru saja menutup putaran pendanaan besar yang menilai perusahaan itu sebesar 157 miliar dolar. CEO Sam Altman tahu para pengacara MPA bisa melihat bahwa perusahaannya adalah target empuk untuk tuntutan ganti rugi besar dan mereka harus bertindak cepat. Akar keyakinan NPA adalah bahwa OpenAI telah menerapkan kebijakan opt-out terkait kontrol hak cipta pada Sora. Dengan kata lain, kecuali Anda secara khusus memilih agar konten Anda tidak digunakan di Sora, maka konten tersebut bebas digunakan.
Dalam 3 hari setelah peluncuran platform tersebut, bahkan sebelum keluhan publik dari NPA, kebijakan opt-out itu sudah dibatalkan. Sebagai gantinya, diterapkan kebijakan opt-in. Sora sekarang meminta izin secara eksplisit dari pemegang hak sebelum menggunakan karakter mereka. Itu juga memberi mereka kendali atas bagaimana kekayaan intelektual atau IP mereka muncul dalam konten yang dihasilkan Sora. Itu adalah langkah yang cukup gesit. Pada dasarnya, ini mengalihkan tanggung jawab pengendalian konten dari platform ke pemegang hak, sehingga menghilangkan sebagian besar resiko hukum dalam prosesnya. Tapi tidak semua orang menerimanya begitu saja. CEO NPA Charles Rifkin menulis bahwa OpenAI harus mengakui bahwa tetap menjadi tanggung jawab mereka, bukan pemegang hak, untuk mencegah pelanggaran pada layanan Sora 2. Sejak saat itu, OpenAI telah mengambil beberapa langkah lain untuk mencoba meyakinkan para pemegang hak. Mereka menambahkan watermark yang terlihat pada semua video yang dihasilkan Sora untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan. Mereka membentuk tim peninjau untuk memantau dan menghapus konten yang melanggar atau berbahaya, termasuk materi yang bersifat rasis atau menyinggung. Mereka juga melarang pembuatan kemiripan tokoh-tokoh terkenal tertentu. Namun yang paling mencolok, mereka menghapus semua IP yang bermasalah. Mungkin itu memuaskan para pengacara, tapi juga menghilangkan semua kesenangan. Dalam semalam, platform itu berubah dari wilayah tanpa aturan menjadi kota mati. OpenAI belajar dari pengalaman pahit bahwa Anda tidak bisa membangun jaringan video viral tanpa budaya yang membuat sesuatu menjadi viral. Sora menyajikan konten AI yang asal-asalan, tapi kami menyajikan konten buatan manusia 100%. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bukan hanya Hollywood yang mengejar Sora, tapi bisa jadi semua orang. Sekitar waktu yang sama dengan surat dari NPA, Zelda Williams dan Bernice King, masing-masing putri dari Robin Williams dan Martin Luther King Jr., secara terbuka mengecam video AI yang menampilkan ayah mereka, termasuk penggambaran rasis terhadap tokoh hak-hak sipil tersebut. Video-video ofensif itu bukanlah insiden yang terisolasi. Karena takut akan potensi tuntutan hukum dan pemberitaan negatif, OpenAI mulai memblokir konten yang menampilkan lebih banyak tokoh publik. Kamu ingin membuat video Taylor Swift mendukung produkmu? Diblokir. Deepfake presiden? Coba lagi lain kali. Pengguna hanya punya satu pilihan untuk mendapatkan daya tarik selebriti, yaitu diri mereka sendiri. Seolah-olah Altman belum cukup tenggelam dalam masalah hak cipta, Cameo, platform video selebriti, menggugat OpenAI atas penggunaan nama tersebut. Pengadilan setuju, dan pada November 2025, seorang hakim federal mengeluarkan perintah larangan sementara yang melarang OpenAI menggunakan nama tersebut. OpenAI segera mengubahnya menjadi karakter, tetapi perubahan itu tidak menyelesaikan bencana mendasar pada fitur, privasi, atau ketiadaannya. Inilah kelemahan fatal Sora. Fitur karakter tersebut dimaksudkan menjadi inti dari aplikasi, tetapi ada masalah dengan hal itu. Fitur tersebut mengharuskan Anda mengunggah wajah dan suara Anda. Dengan kata lain, Anda diharapkan mempercayakan data biometrik Anda kepada perusahaan AI pihak ketiga yang sedang digugat karena pelanggaran hak cipta. Yang lebih parah, alasan Anda harus menyerahkan beberapa data paling sensitif Anda adalah agar orang lain, termasuk orang asing, bisa mengutak-atiknya untuk kesenangan mereka sendiri. Di era di mana pencurian identitas merajalela, membiarkan orang asing mengutak-atik representasi diri Anda adalah hal yang menakutkan. Sulit untuk memahami bagaimana OpenAI menganggap ini ide yang bagus. Minggu pertama Sora menunjukkan seberapa jauh orang-orang akan melangkah. Bagi mereka yang mencoba karakter, melihat versi AI dari diri mereka sendiri bukanlah sesuatu yang menghibur. Itu terasa mengganggu, bahkan menyeramkan. Bagi Sora, itu adalah kesalahan fatal. Sebagian besar pengguna yang mencoba aplikasi itu mundur, khawatir tentang privasi dan membagikan representasi digital diri mereka. Orang-orang yang mencoba fitur karakter tidak pernah menggunakannya lagi. Pada akhirnya, fitur yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan justru membuat pengguna menjauh. Pada akhir tahun 2025, masa bulan madu benar-benar sudah berakhir. Dalam hitungan minggu, semuanya berubah menjadi perpisahan. Angka-angka untuk Januari 2026 benar-benar hancur. Januari adalah saat Sora mati. Jumlah unduhan anjlok lagi sebesar 45%. Dari puncak bulanan 3,20 juta di bulan November, total unduhan bulanan di bulan Januari nyaris hanya mencapai 1,2 juta. Pendapatan juga anjlok. Pada bulan Desember, pengguna menghabiskan $540.000 di dalam aplikasi. Pada bulan Januari, angka itu turun drastis menjadi $367.000, turun 32%. Dengan semua hype itu, Sora hanya menghasilkan pendapatan sebesar 1,4 juta.
Itu lebih sedikit dari pendapatan satu influencer kelas menengah dalam setahun. Tapi yang lebih penting, itu lebih dari 10 kali lebih kecil dari apa yang OpenAI bayarkan untuk komputasi Sora setiap harinya. Perhatiannya hilang, uangnya juga hilang. Tapi sakit kepala Altman karena Sora tetap ada. Pada kuartal yang sama saat Sora diluncurkan, aplikasi Gemini milik Google meledak dengan model Nano Banana. Dan tepat saat Sora sedang berada di puncaknya, Meta meluncurkan Vibes, feed video AI mereka sendiri, yang mengalihkan semua pengguna kasual yang hanya ingin bermain, bukan berkomitmen pada jaringan baru. Pasar pun bergeser. Sora yang awalnya menjadi satu-satunya pilihan, kini hanya menjadi salah satu opsi di tengah persaingan yang ramai. Dan itu bahkan bukan yang terbaik. Di pasar seperti itu, pengguna tidak setia. Mereka malas. Mereka akan memilih alat yang paling mudah dan nyaman. Dan saat ini, Sora sama sekali bukan pilihan itu. Tapi alasan paling fatal kegagalan Sora mungkin bukan dari luar, melainkan dari dalam. Menurut Financial Times, Wall Street Journal, dan mantan karyawan, OpenAI kabarnya sedang mengalami krisis identitas. Sora terkena imbasnya. Karena takut kalah dari pesaing seperti Google dan Anthropic, Sam Altman membuat perusahaan siaga satu. Akibatnya, OpenAI mengubah fokusnya. Perusahaan mengerahkan semua sumber dayanya ke aplikasi andalannya, ChatGPT. Sumber di dalam perusahaan mengatakan bahwa jika Anda tidak bekerja pada model bahasa, Anda dianggap warga kelas 2. Jadi tim Sora kabarnya merasa terpinggirkan. Mereka kekurangan sumber daya komputasi, talenta, dan perhatian. Peneliti lama seperti Jerry Turek yang sudah 7 tahun bekerja di sana, keluar dari perusahaan untuk mengeksplorasi jalur penelitian lain. Kepergian mereka berarti tidak ada lagi yang memperjuangkan Sora. Jadi perusahaan memutuskan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut dan Sora dibiarkan mati. Ini adalah akhir yang memalukan bagi sesuatu yang menjanjikan begitu banyak. Runtuhnya Sora mengungkapkan 5 kenyataan pahit tentang masa depan AI, media sosial, dan ekonomi apensi. Yang pertama adalah bahwa Silicon Valley tampaknya kesulitan, mengingat bahwa grafik pertumbuhan seperti tongkat hoki bukanlah sebuah model bisnis. OpenAI melihat lonjakan pengguna awal dan mengira mereka telah membangun kebiasaan baru bagi umat manusia, tetapi mereka salah mengartikan rasa ingin tahu sebagai loyalitas. Jutaan orang mengunduh Sora untuk melihat apa yang sedang ramai dibicarakan, membuat satu video anjing mereka terbang di luar angkasa, lalu tidak pernah membuka aplikasinya lagi. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai jebakan rasa penasaran sesaat. Di era AI, mendapatkan pengguna itu murah, tapi mempertahankan mereka itu sangat mahal. Sora membuktikan bahwa kamu bisa membeli keramaian, tapi kamu tidak bisa membeli komunitas. Pelajaran kedua adalah kenyataan pahit bagi para desainer produk. Jika fitur andalanmu membutuhkan usaha, itu bukan fitur andalan, itu justru merepotkan. Seluruh ekosistem Sora dibangun di sekitar fitur Cameo, tapi untuk menggunakannya, pengguna harus merekam video secara langsung. Mereka harus merekam wajah mereka, memverifikasi suara mereka, dan menyetujui berbagai kebijakan privasi yang rumit. TikTok memungkinkan kamu untuk terus menggulir tanpa usaha sama sekali. Jika kamu meminta pengguna melakukan lebih dari itu, pada dasarnya kamu meminta mereka untuk pergi. Begitu kamu menambah hambatan, kamu juga menambah kemungkinan mereka berhenti. Cameo meminta terlalu banyak kepercayaan, terlalu banyak data, dan terlalu banyak usaha. Itu adalah platform yang belum pantas mendapatkannya, dan para pengguna memilih untuk pergi. Pelajaran ketiga langsung menyentuh inti perdebatan etika AI. Setiap platform memiliki kontrak sosial. Di Instagram, kontraknya kurang lebih seperti ini. Saya menunjukkan kehidupan saya, kamu menunjukkan kehidupanmu. Di Twitter, kontraknya adalah saya membagikan pemikiran saya, kamu membagikan pemikiranmu. Tapi seperti apa kontraknya di jejaring sosial AI generatif? Sora ingin pengguna membuat dan meremix konten secara bebas, tapi OpenAI menolak untuk menentukan batasannya. Ketika pengguna melampaui batas, OpenAI panik dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Dalam prosesnya, OpenAI mengubah kontrak setelah pengguna sudah menandatanganinya. Ketika sensor mulai diberlakukan, kebebasan dibatasi, kepercayaan menguap, dan para pengguna bergegas keluar. Pelajaran keempat adalah yang paling sinis. Ini juga yang paling penting untuk memahami industri AI saat ini. Dalam perlombaan senjata AI, komputasi adalah mata uangnya. Di dalam OpenAI, Sora menjadi barang mewah yang sudah tidak mampu mereka miliki lagi. Ketika Altman menyatakan siaga merah untuk melawan Google dan Anthropic, dia membuat keputusan strategis. Setiap GPU, setiap insinyur, setiap baris kode harus melayani ChatGPT. Sora menghabiskan banyak sumber daya dan hanya menghasilkan sebagian kecil pendapatan. Sora harus disingkirkan.
Jika produkmu bukan prioritas utama CEO, berarti kamu hanya menunggu waktu untuk tersingkir. Sora tidak gagal hanya karena teknologinya buruk. Sora gagal sebagian besar karena perusahaan induknya memutuskan bahwa Sora tidak layak untuk dipertahankan. Dan itu membawa kita ke pelajaran kelima, yang seharusnya membuat setiap eksekutif AI di Silicon Valley khawatir. Sora mencoba menggantikan kreativitas manusia dengan efisiensi mesin. Mereka membuat sebuah feed yang penuh dengan konten buatan AI, di-remix oleh AI, disarankan oleh AI, dan hasilnya terasa kosong. Media sosial berhasil karena adanya kekacauan manusia, jeda canggung, emosi yang tak terduga, pengalaman bersama tentang bagaimana rasanya hidup. Feed milik Sora secara teknis sempurna, tapi secara emosional mati. Kehancuran Sora menunjukkan kepada kita bahwa AI bisa meningkatkan kreativitas, tapi tidak bisa menggantikan koneksi manusia yang membuat kita ingin berbagi. Saat kamu membangun jejaring sosial, kamu berjuang untuk satu hal, yaitu perhatian. Dan di Sora, perhatian itu seharusnya datang dari pengguna yang mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Sora diluncurkan dengan janji kebebasan berkreasi sepenuhnya, tapi hampir seketika langsung terbelenggu oleh masalah hak cipta. Sora mencoba membangun keintiman lewat cameo, tapi akhirnya malah membuat pengguna merasa terasing. Sora mencoba bersaing di pasar yang sangat kompetitif, tapi akhirnya ditinggalkan oleh perusahaan induknya karena biaya yang terus melonjak. Sora adalah pengingat bahwa secerdas apapun algoritmanya, jiwa tak bisa diotomatisasi. Tingkat kehilangan penggunanya gila-gilaan, momentumnya sudah hilang. Sora sudah mati. Ini bukan proyek mega AI pertama yang mati dengan cara yang memalukan, dan pasti bukan yang terakhir. Lihat, Ubisoft bertaruh pada konten AI asal-asalan. Sekarang mereka hancur. Untuk melihat apa yang terjadi ketika pengembang game melakukan kesalahan, atau klik video ini sebagai gantinya.